Dalam kitab ini yang menjadi rujukan saudara Imad. Begitu. Di sana tidak disebutin Ubaidillah, anak daripada Ahmad bin Isa. Enggak ada Ubaidillah. Dianggap fiktif. Kesimpulannya. Padahal yang namanya sejarah enggak begitu. Orang tergantung mengenal sejarah. Itu tergantung sejauh mana mengenal sejarah. Ada orang sejarahnya dia tahu i'tisam musola. Emang di zaman itu. Lalu kemudian ada masjid. Salah itu. Ya kagak. Itu waktu itu. Harusnya begitu. Andai betul itu kitab Syajaratul Mubarakah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Andai betul. Maka pengarang tidak memberikan komentar bahwa Ubaidillah bukan anaknya daripada Ahmad bin Isa. Enggak memberi komentar juga dia anaknya. Karena orang menulis sejarah sepanjang data yang dia dapat. Bila dia nggak tahu, nggak boleh lalu nulis. Namanya tidak ilmiah. Karena dia nggak tahu. Ini saja Syajaratul Mubarakah ada anak lagi namanya Ubaidillah. Biasa, contoh ada kiai. Ada kiai punya anak 7. Kiai. 7. Ini dari bini tua. Dari bini tua. 7. 3 laki, 4 perempuan. Dari bini nomor 2, 1 perempuan. Dari bini nomor 3, 2 laki perempuan. Bini nomor 4, 2 perempuan. Dalam satu buku ditulis anak kiai ini 7 doang. Karena yang nulis ini ya dia taunya itu. Lalu kemudian muncul ini anak kiai. Saya belum dapat datanya waktu nulis. Begitu. Namanya Arif. Imam Fakhruddin Ar-Razi, kalau memang Syajaratul Mubarakah itu adalah karya beliau, itu bukan berarti menafikan tidak mengakui dalam catatan itu. Cuman data yang beliau dapat ya segitu. Yang dia tahu. Ubaidillah dia nggak tahu. Andai itu karya beliau. Karena nggak tahu maka nggak bakal tulis. Begitu. Nggak tulis. Begitu. Nggak tulis. Orang nih, Ustadz Zainuri aja tahu anak saya wafat doang. Siapa itu yang bilang? Saya kira wafat doang, siapa itu ya? Ada yang bilang. Saya pikir 1 doang. Begitu. Karena yang dia lihat itu. Begitu. Ini saudara, kayak begitu. Lalu buku ini dijadikan referensi. Begitu. Buku ini. Maka sebuah karya tulis terjemah. Lalu kita menyimpulkan buku. Maka kalau bakal dikata ilmiah bila kita ada amanatul ilm. Ada pertanggungjawaban ilmu. Apa tuh pertanggungjawaban ilmu? Menurut hasil penelitian saya, dari yang saya temukan, maka Ubaidillah menurut kitab ini bukan anak. Karena tidak tercatat dalam kitab ini sebagai anak Ahmad bin Isa. Dalam buku Syajaratul Mubarakah. Begitu mestinya. Namun
Bila ada data-data yang lain, ulama yang mengata, karena ini kitab ini tua, dan yang nulis orang mana? Begitu. Ada punya data bahwa Ubaidillah ini anaknya Ahmad bin Isa, maka saya terima itu. Itu namanya ilmiah. Dalam tesis, skripsi, disertasi, mesti ada kalimat penutup. Untuk apa? Sebuah pengakuan bahwa kekurangan itu sifat manusia. Begitu. Bila data ini ternyata kurang, yang saya simpulin ini ternyata salah, ada buku lain, maka ikuti buku itu. Jangan kita kata selain ini salah semuanya. Mau siapa pakai? Namanya kebodohan. Menolak kebenaran nggak bisa. Biasa kiai, Imam Syafi'i, saudara, perbandingan namanya pertanggungjawaban ilmu. Ini baru disebut ilmiah. Kata Imam Syafi'i, ini yang hafal Quran umur 7 tahun. 30 juz. Umur 10 tahun hafal Al-Muwatta, kurang lebih Muwatta itu 4.000 lebih 9 hari. Hafal Quran, hafal kitab hadis, Al-Muwatta, umur 10 tahun. Pinternya kayak apa? Kata Imam Syafi'i, bila nanti esok lusa ada hadis yang saya belum dengar, hadis itu betul hadis Rasulullah, berbeda dengan apa yang saya fatwakan, maka yang saya fatwakan gugur, ikuti hadis Rasulullah. Itu namanya ilmiah. Sebagai kesadaran bahwa manusia ilmunya terbatas. Jangan kita jadi manusia bilang pokoknya selain pendapat gua mau sedunia kayak salah semuanya. Yang benar gua. Ini namanya pembodohan. Namanya dan kebodohan. Muslim nggak bisa. Muslim itu mesti ada kesadaran. Yang saya catat ini pertanggungjawaban ilmu yang saya tahu. Tapi bila nanti ada buku lain atau ada ulama lain menulis begini, menulis begitu, dan ini, maka kita ikuti itu, karena ini data saya masih kurang. Yang namanya karya ilmiah tidak kemudian menjadi batal adanya dengan temuan yang baru. Contoh, SD 6 tahun dulu, 6 tahun SD, berubah menjadi 9 tahun. Enggak yang 6 tahun itu jadi batal adanya. Lalu orang nulis buku SD itu 6 tahun. Lalu ada yang nulis lagi 9 tahun. Maka yang 6 tahun ini enggak batal. Karena saat itu yang dia tahu. Dan manusia kalau punya ilmu harus kayak begitu. Begitu. Bila semacam Imam An-Nabhani. An-Nabhani, ulama besar. Muallim Safiyadami, Syekh Abdul Hamid, Abdul Halim Ad-Dari, Mbah Maimun Zubair, punya guru salah satunya Syekh Yasin Al-Fadani. Yasin Al-Fadani punya guru, salah satunya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ulama dari Beirut, di Damaskus. Di dalam kitabnya Asyaraful Mu'abbad, beliau bilang ijma' seluruh ulama bahwa yang paling sahih daripada keturunan Nabi adalah Sadah Ba'alawi, anak keturunan Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nagib dan seterusnya. Itu begitu. Itu ulama. Maka kita ini nggak usah ke situ-situ. Kita jangan. Ini bakal mengadu domba kita orang. Begitu. Mereka itu orang tulus. Menyebarkan agama. Begitu. Dan habaib itu tidak minta dihormati. Dan penghormatan itu suruhan Al-Quran dan juga Nabi. Begitu. Begitu. Jadi sehingga kita tidak usah kayak begitu-begitu rusak kita punya hubungan.
Karena tujuan daripada begitu, pada akhirnya kita bakal mendidik si awam mencela, itu habaib. Ujungnya ilmu agama yang dia bawa enggak dipercaya, dan itu yang dikehendak.